Belum lama ini Huawei merilis Harmony OS terbaru mereka, di mana Harmony OS terbaru ini sudah independen, tidak bergantung lagi dengan sistem Android. Sebuah gebrakan yang inovatif dan juga mencengangkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keputusan ini adalah hal yang tepat dilakukan oleh Huawei? Mari kita bahas plus dan minusnya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di studi kasus kali ini kita akan membahas sebuah brand smartphone yang bisa dibilang cukup ternama, di mana brand smartphone satu ini melakukan sebuah langkah yang cukup berani, di mana mereka itu mulai merilis sistem operasi mereka sendiri yang sudah tidak ada ketergantungan dengan Android. Brand smartphone yang gue bahas di sini adalah Huawei. Huawei sendiri adalah sebuah brand smartphone dari China yang bisa dibilang perjalanannya itu tidak mulus. Huawei sendiri itu mengalami banyak penolakan di beberapa negara yang membuat mereka itu kesulitan mendistribusikan produk mereka. Dan bahkan untuk pengembangan produk Huawei-nya itu sendiri mengalami limitasi. Salah satu limitasi yang mereka alami itu adalah dari sisi sistem operasi, di mana memang dari Google-nya itu melimitasi penggunaan sistem Android mereka di smartphone Huawei. Sehingga Huawei mau nggak mau mulai melakukan berbagai cara untuk bisa mengembangkan sistem operasi mereka. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, bisa dibilang Huawei itu akhirnya berhasil menciptakan sistem operasi mereka sendiri yang sudah tidak ketergantungan dengan sistem Android. Ya, mereka baru saja merilis Harmony OS 4. Jadi bisa dibilang mereka itu membuat sebuah versi terbaru dari Harmony OS. Dan ini cukup menarik ya, meskipun mereka itu sudah lepas dari Android, tapi mereka masih membawa nama Harmony OS ini. Dan tentunya dengan kehadiran sistem operasi Harmony OS terbaru ini membuat persaingan di bidang sistem operasi smartphone itu semakin panas. Tapi tentunya dengan mengambil langkah yang cukup besar ini, akan ada sisi plus dan sisi minus yang akan dihadapi oleh Huawei ke depannya. Kira-kira apa aja yang bakal mereka hadapi ke depannya? Mari kita bahas dari sisi plusnya dulu. Sisi plus atau keunggulan dari Harmony OS yang lepas dari sistem Android atau sistem Google adalah adanya kemandirian dan juga kebebasan untuk berinovasi. Seperti yang gue jelasin di awal bahwa Huawei itu sempat mengalami pembatasan oleh sistem Google yang disebabkan dari penolakannya di beberapa negara. Dan oleh karena itu, smartphone Huawei yang kita gunakan di seluruh dunia itu tidak dapat menggunakan potensi dari sistem Android Google. Update-update penting dari sistem Android yang dirilis oleh Google itu tidak dapat diakses oleh smartphone Huawei karena pembatasan yang dilakukan oleh Google ini. Update-update penting seperti update fitur, kemudian update keamanan itu tidak dapat didapatkan, sehingga membuat sistem Harmony OS yang berbasis Android ini punya celah-celah yang sangat berbahaya bagi usernya. Makanya dengan menghadirkan Harmony OS yang sudah tidak bergantung dari Android, maka dari Huawei itu bebas untuk mengotak-atik sistem operasi yang mereka miliki. Mereka tidak perlu lagi menunggu update dari Google. Mereka juga bisa melakukan inovasi sesuka mereka, mengeluarkan fitur-fitur sesuka mereka. Dan yang paling penting, kalau ada celah keamanan yang terjadi di sistem Harmony OS mereka bisa segera menyelesaikan masalah keamanan tersebut. Sehingga bisa dibilang Harmony OS yang dulunya tertinggal dari sistem Android akan mulai menyusul dari sistem Android dari sisi update-nya. Keunggulan lain yang didapatkan dari Harmony OS yang melepas sistem Android adalah dari sisi keamanan data. Ya nggak bisa dipungkiri lah bahwa semua smartphone yang menggunakan sistem Android itu, mereka itu akan mengumpulkan data dan dikumpulkan ke sistem Google. Dengan Harmony OS itu melepas sistem mereka dari Android, artinya apa? Artinya mereka itu melepas diri mereka juga dari Google, sehingga data-data yang dikumpulkan di smartphone kita ini itu tidak dikirim lagi ke Google. Tapi ya ini bisa dibilang sisi minus juga ya. Karena apa? Karena ya artinya mereka itu akan mengirim data-data yang dikumpulkan dari smartphone Huawei mereka ya ke perusahaan Huawei aja. Kalau dari sisi perusahaan ya jelas ini sisi plus buat si Huawei. Kalau untuk user ya tentunya ini adalah sisi minus. Tapi berhubung kita membahas sisi plus dari Huawei-nya ya ini masuk ke dalam sisi plus. Keunggulan yang ketiga adalah originalitas. Ini udah jelas ya, kalau dulu Harmony OS ngikutin sistem Android, artinya basis mereka itu adalah Android. Sehingga update-update yang mereka rilis di Harmony OS itu ya bisa dibilang tidak cukup unik karena berbasis dari Android, sebuah sistem yang sudah ada. Sedangkan ketika mereka sudah pindah ke Harmony OS yang baru, melepas ketergantungan dengan Android,
Mereka membuat sistem operasi itu dari awal, sehingga sistem operasi Harmony OS yang sekarang itu 100% original. Setidaknya mungkin dari sisi code lah. Dari sisi tampilan, mungkin dari sisi fitur, atau yang lain itu mungkin masih mirip-mirip dengan Android. Tapi perlahan tapi pasti akan mulai muncul sisi originalitas yang mulai membedakan sistem operasi Harmony OS ini. Tapi setidaknya dengan melepas ketergantungan dengan Android, mereka akan semakin menuju originalitas. Karena fitur-fitur yang nanti akan mereka rilis itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan Android. Dan keunggulan yang terakhir adalah dari sisi kompetisi di industri sistem operasi smartphone itu akan semakin membaik. Nggak bisa dipungkiri bahwa sistem operasi smartphone saat ini itu ya dikuasai oleh Android dan juga iOS. Dan dengan kehadiran Huawei dengan Harmony OS-nya di sini membuat kompetisi ini semakin panas, sehingga dari pemilik sistem operasi yang ada saat ini itu semakin berkompetisi dengan baik. Ini akan memberikan nilai negosiasi yang cukup baik bagi para pemilik brand smartphone untuk bisa berinovasi menggunakan sistem operasi yang lain. Setidaknya untuk smartphone yang menggunakan Android, mereka sudah bisa beralih ke Huawei kalau mereka mau. Karena kalau dilihat, Huawei ini bisa dibilang tidak se-eksklusif iOS, sehingga smartphone-smartphone lain itu masih bisa punya potensi untuk bekerja sama dengan Huawei. Dan oleh karena ada pemain baru di sini, artinya apa? Artinya pemain-pemain lama yang selama ini mendominasi pasar itu sudah kehilangan kekuatan sepersekian persen. Ya bisa dibilang pasar yang dulunya mereka monopoli semau mereka, kini sudah mulai terancam. Dan untuk Huawei ini adalah sisi plus. Untuk user ini juga sisi plus untungnya. Ya meskipun untuk user sih nggak begitu berasa ya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Itu adalah beberapa keunggulan dari keputusan Huawei yang merilis Harmony OS tanpa ketergantungan dengan Android. Sekarang kita mulai bahas ke sisi negatifnya atau sisi minusnya. Sisi minusnya adalah tidak dapat dipungkiri bahwa kita itu masih ketergantungan dengan aplikasi Google. Dan karena limitasi yang dilakukan oleh Google di sistem Huawei, itu membuat kita itu tidak bisa menggunakan aplikasi Google secara optimal. Harmony OS yang dulunya masih menggunakan sistem Android aja itu sudah dibatasi, apalagi Harmony OS yang sudah tidak ada ketergantungannya dengan Android. Oleh karena itu, kalau kita ingin menggunakan aplikasinya Google, kita harus menggunakan cara alternatif. Dan untungnya ya, cara alternatif ini masih bisa digunakan dengan Harmony OS versi terbaru itu, yaitu menginstal sebuah aplikasi tersendiri yang bisa membuat kita menggunakan aplikasi Google. Jadi kalau kalian itu pengguna Harmony OS versi lama, versi 3, lalu pindah yang ke versi 4, caranya itu masih sama. Jadi intinya sih, kalian masih bisa menggunakan aplikasi Google tapi terbatas. Ya harus bisa cari-cari celah lah. Kekurangan yang kedua adalah device yang masih menggunakan Harmony OS versi lama itu tidak bisa update ke versi yang terbaru. Jadi kalau kalian itu menggunakan smartphone atau tablet yang masih menggunakan Harmony OS versi 3, kalian nggak bisa update ke versi 4. Solusinya gimana? Solusinya ganti ke device yang menggunakan Harmony OS 4. Gue salah satu user Huawei di sini dan gue tahu karena ya gue udah mencari tahu. Sehingga hal ini menurut gue hal yang cukup mengecewakan, tapi ya mau gimana lagi ya. Cuma untuk sisi minus ini masih bisa berubah kalau ternyata Huawei itu nanti merilis sebuah update spesial yang bisa meningkatkan dari Harmony OS 3 ke 4. Cuma untuk sekarang ini masih belum bisa. Dan belum ada kabar juga apakah akan bisa ke depannya. Jadi ya bisa dibilang yang gue sebutin tadi itu harapan aja, belum tentu jadi kenyataan. Sisi minus yang ketiga adalah Harmony OS ini adalah closed source, atau dari sisi programmer itu adalah sebuah sistem operasi yang tertutup developmentnya atau eksklusif untuk developernya Huawei aja. Tolong dibedakan bahwa ini untuk sisi development sistem operasinya, bukan dari sisi bisnisnya. Ada kemungkinan nantinya sistem operasi ini bisa digunakan di smartphone-smartphone lain, tapi untuk sisi development pengembangannya, kemudian update-update security-nya itu tetap harus dari Huawei, tidak boleh dari smartphone-smartphone lain. Dan ini bisa dibilang yang menjadi alasan kenapa Harmony OS itu bisa menggunakan Android dalam waktu yang cukup lama, karena Android itu adalah open source. Mereka itu bisa digunakan oleh siapapun untuk ngedevelop sistem operasi smartphone. Tapi ternyata dari sisi Huawei nggak mau melakukan hal yang sama.
Kenapa ini gue masukin ke sisi minus? Karena apa? Karena kalau seandainya ada temuan-temuan, ada bug, atau mungkin ada masalah keamanan, kalau mereka itu terbuka secara publik, programmer-programmer di seluruh dunia bisa ngebantu untuk solving problem tersebut. Tapi karena ini di close, artinya apa? Artinya ya kalau ada bug, ada masalah keamanan, yang bisa nge-solving itu hanyalah programmer dari Huawei. Jadi kalau kalian itu user dan juga seorang programmer yang datang ngeliat bug di Huawei, ya kalian tungguin aja update-nya, kalian nggak bisa berkontribusi. Lalu sisi minus yang keempat adalah keamanan data. Tadi sih udah gue jelasin di awal ya. Ya ini adalah kayak plus minusnya aja, karena datanya itu udah nggak ke Google tapi langsung ke perusahaan Huawei-nya. Dan ini adalah jelas sisi minus bagi user. Oke, jadi itulah beberapa sisi plus dan sisi minus dari keputusan Huawei membuat atau merilis Harmony OS yang sudah tidak bergantung dengan Android. Jujur, gue sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Huawei ini. Bukan karena inovatif aja, tapi ini adalah langkah yang berani yang dilakukan oleh brand smartphone, terutama yang lagi mengalami penolakan di beberapa negara. Dimana cara mereka itu untuk mengatasi masalah penolakan ini adalah mereka terus merilis smartphone dan juga merilis sistem operasi terbarunya mereka. Ya bisa dibilang mereka itu memilih cara untuk melawan, bukan cara untuk bertahan. Ya kalau brand-brand lain biasanya mereka itu memilih tunduk dengan aturan dari sebuah negara. Sedangkan untuk Huawei ini mereka itu memilih tidak mempedulikan aturan-aturan dari negara tersebut. Dan tentunya keputusan yang diambil manapun ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dan yang cukup gue apresiasi adalah langkah yang mereka pilih ini ternyata bisa berbuah manis sampai sekarang ini. Ya terlepas dari apapun yang sudah terjadi, harapannya sih brand-brand smartphone lainnya bisa meniru Huawei dalam memberikan sebuah inovatif yang menarik seperti ini. Gua rasa sih kemungkinannya kecil tapi bukan berarti nol. Ya semoga dalam waktu dekat ada brand lain yang bisa melakukan inovasi seperti ini. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.